Mail. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya dan kelompok saya yang beranggotakan dengan senang hati kami akan memaparkan materi mengenai tantangan dalam keberagaman budaya. Oke, boleh di next. Ini anggota kelompok kami dari kelompok 5 yaitu beranggotakan yang pertama dari saudara kita Alia, saya sendiri Ismail Habibullah, Akila Tareso Putri, dan terakhir Takia Janatul Ma'wa. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah subbab pembahasan dari materi kami. Adapun yang pertama yaitu pendahuluan, dilanjut dengan pengertian keberagaman budaya, dan yang ketiga itu bentuk-bentuk tantangan dalam keberagaman budaya. Yang keempat, dampak tantangan terhadap komunikasi. Memasuki yang kelima yaitu strategi menghadapi tantangan dalam keragaman budaya. Dilanjut dengan contoh kasus nyata, dan terakhir diakhiri dengan kesimpulan. Oke, boleh di next. Nah, adapun pendahuluan. Nah, pendahuluan ini akan dipaparkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada pendahuluan. Jadi di era globalisasi, interaksi antar budaya terjadi tanpa batas. Keragaman budaya menjadi kekayaan sekaligus tantangan ketika perbedaan nilai dan kebiasaan tidak dikelola dengan baik. Kurangnya sikap saling menghargai dapat memicu kesalahpahaman dan konflik, sehingga diperlukan kesadaran untuk memahami dan menghormati perbedaan demi terciptanya keharmonisan masyarakat majemuk. Jadi kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam, di mana pertemuan antar budaya sudah menjadi hal yang biasa, baik di sekolah, tempat kerja, maupun dunia maya. Dalam interaksi sehari-hari, wajar jika muncul perbedaan cara berpikir, nilai, atau kebiasaan. Tapi kalau perbedaan itu tidak disertai dengan sikap terbuka dan saling menghargai, justru bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan konflik. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa menghormati agar kehidupan di tengah keberagaman tetap berjalan harmonis. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pengertian keragaman budaya. Keragaman budaya merupakan perbedaan yang terdapat di antara kelompok masyarakat, mencakup suku bangsa, bahasa, adat istiadat, agama, serta nilai-nilai sosial yang dianut. Setiap kelompok memiliki identitas budaya yang unik dan menjadi bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Namun, di balik keragaman tersebut, terdapat tantangan apabila masyarakat tidak mampu menghargai perbedaan yang ada. Keragaman budaya menggambarkan betapa beragamnya cara hidup dan nilai yang dimiliki setiap kelompok masyarakat. Dalam konteks kehidupan modern, perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki kemampuan berkomunikasi antar budaya dengan baik. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai menjadi kunci agar keragaman tidak menimbulkan kesalahpahaman, melainkan menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat persatuan bangsa. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu strategi menghadapi tantangan dalam keragaman budaya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, membangun sikap Toleransi dan inklusif. Yang kedua, memperkuat dan melestarikan budaya nasional. Dan yang ketiga, dukungan, kelembagaan, dan kerjasama. Yang pertama yaitu membangun sikap toleransi dan inklusif. Tantangan utama dalam keragaman adalah potensi konflik dan diskriminasi. Strategi harus fokus pada penguatan nilai-nilai dasar persatuan.
yaitu yang pertama, membiasakan toleransi dan empati. Mendorong setiap individu untuk membudayakan toleransi dan empati terhadap suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Ini termasuk menghargai keberagaman yang ada dan tidak memandang kelompok sendiri lebih baik dari yang lain. Dan selanjutnya, menciptakan lingkungan inklusif. Memastikan tidak ada tindakan diskriminasi pada siapapun dan menciptakan rasa memiliki di antara semua kelompok. Dan yang ketiga, mengurangi konflik, yaitu menanamkan sikap saling menghargai perbedaan keyakinan, menghargai perbedaan keyakinan, budaya, dan agama sebagai komponen kunci toleransi untuk membantu mengurangi ketegangan. Dan selanjutnya itu memperkuat dan melestarikan budaya nasional. Di era globalisasi, tantangan besar adalah tergerusnya budaya lokal. Strategi ini menekankan pada pendidikan dan apresiasi yang dapat dilakukan dengan memahami dan mempertahankan budaya sendiri, pendidikan budaya, mempromosikan kebanggaan. Selanjutnya yang terakhir, mengembangkan budaya daerah. Dan yang ketiga yaitu dukungan kelembagaan dan kerjasama. Dukungan struktural diperlukan untuk mengelola keberagaman seperti dukungan pemerintah. Pemerintah perlu mendukung pelestarian dan penampilan berbagai kebudayaan daerah dalam setiap acara. Dan poin selanjutnya yaitu membentuk forum kerukunan, membentuk forum atau lembaga untuk kerukunan antar suku, antar agama, dan antar golongan, serta mendorong kerjasama antar kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir, melibatkan kerjasama antar budaya. Di sini menggunakan komunikasi antar budaya yang efektif untuk mereduksi potensi disintegrasi sosial. Keterlibatan ini dapat menjembatani prasangka negatif dan meningkatkan kerjasama antar individu dan latar belakang yang berbeda. Oke, mungkin bisa di next slide. Oke, mungkin akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang bentuk-bentuk tantangan dalam keragaman budaya. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk, kita kan sering nih berinteraksi sama orang-orang yang memiliki latar belakang yang pastinya berbeda-beda ya. Nah, keragaman ini nih memang menjadi kekayaan di negara kita gitu. Tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal berkomunikasi. Perbedaan seperti perbedaan bahasa, nilai, dan cara berpikir dapat membuat pesan yang kita sampaikan tuh nggak selalu sesuai sama apa yang diterima dengan makna yang sama. Nah, di sini ada beberapa bentuk tantangan utama yang biasanya muncul dalam komunikasi antar budaya. Yang pertama ada perbedaan bahasa dan simbol. Bahasa adalah alat utama ya dalam berkomunikasi, namun justru sering menjadi sumber kesalahpahaman. Setiap budaya memiliki gaya berbicara, intonasi, dan pilihan kata yang berbeda. Misalnya, dalam budaya Indonesia kita terbiasa menggunakan bahasa yang halus dan tidak langsung untuk menjaga perasaan lawan bicara. Tapi di budaya lain seperti di Amerika, orang-orang di sana tuh cenderung berbicara secara to the point dan langsung menyatakan pendapatnya. Nah, perbedaan gaya ini kadang membuat komunikasi terasa canggung, bahkan bisa disalahartikan. Selain itu, simbol nonverbal seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, atau kontak mata juga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda. Contohnya, menatap mata secara langsung dianggap tanda menghormati di beberapa negara, seperti di negara kita. Tapi budaya lain justru menatap mata terlalu lama saat berbicara tuh dianggapnya nggak sopan. Nah, hal-hal seperti ini bisa berpengaruh besar terhadap keberhasilan komunikasi antar budaya. Nah, terus tantangan yang kedua ada stereotip dan prasangka. Nah, tantangan berikutnya ini muncul
yaitu anggapan yang terlalu umum terhadap suatu kelompok budaya, sedangkan prasangka adalah sikap menilai seseorang berdasarkan anggapan tersebut. Misalnya, seseorang mungkin beranggapan bahwa orang dari budaya tertentu itu keras atau tidak ramah, padahal belum tentu demikian karena karakter seseorang itu nggak selalu ditentukan sama budayanya. Kayak misalnya kalau orang kita tuh bilangnya, oh orang Jawa mah halus-halus gitu, padahal belum tentu gitu. Nah, kalau kita sudah punya prasangka nih dari awal komunikasi kita tuh bakalan sulit untuk berjalan terbuka. Kayak misalnya kita ngecap orang Batak itu bicaranya kasar-kasar, bentak-bentak gitu. Nah, karena kita udah punya prasangka itu dari awal, jadi kita jadi susah gitu untuk komunikasi terbuka sama orang-orang tersebut. Jadi kita mungkin enggan mendengarkan atau menilai ucapan orang tersebut itu secara negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berusaha memahami orang lain secara personal, bukan hanya berdasarkan label budayanya. Nah, tantangan yang ketiga ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini adalah sikap merasa bahwa budaya sendiri itu yang paling benar, yang paling baik dibandingkan budaya lain. Nah, sikap seperti ini seringkali muncul tanpa kita sadari. Misalnya, ketika kita menilai kebiasaan dari budaya lain dengan standar budaya kita sendiri. Contohnya, seseorang menganggap cara berpakaian dari budaya lain itu aneh hanya karena tidak sama dengan kebiasaan yang dia kenal. Padahal setiap budaya punya alasan dan nilai tersendiri di balik tradisi atau kebiasaannya. Nah, selanjutnya perbedaan nilai dan norma sosial. Nah, setiap budaya memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda dalam mengatur perilaku sosial. Nilai dan norma ini biasanya berkaitan sama cara berpikir, sopan santun, dan cara menghormati orang lain. Misalnya, di beberapa negara berbicara secara langsung dan lugas dianggap sebagai bentuk kejujuran, tapi di Indonesia justru bisa dianggap kurang sopan. Atau dalam hal waktu, masyarakat Barat sangat menghargai ketepatan waktu. Sementara di beberapa budaya Timur, keterlambatan kecil masih dianggap wajar. Nah, hal-hal seperti ini nih yang terlihat sederhana tapi bisa menimbulkan kesalahpahaman besar jika tidak dipahami dengan baik. Karena itu, saat kita berinteraksi dengan orang dari budaya lain, penting untuk kita sebelumnya memahami dulu nih aturan sosial dan nilai yang mereka anut agar komunikasinya berjalan dengan lancar. Lalu terakhir ada hambatan teknologi dan akses informasi. Tantangan terakhir ini terjadi di era digital seperti sekarang. Komunikasi banyak dilakukan secara daring, sementara kelompok lain lebih formal. Komunikasi banyak dilakukan secara daring, tapi tidak semua budaya memiliki akses atau kebiasaan yang sama dalam menggunakan teknologi. Misalnya, ada beberapa kelompok masyarakat yang terbiasa berkomunikasi melalui sosial media dengan bahasa yang santai dan langsung. Sementara kelompok yang lainnya nih lebih formal dan berhati-hati dalam menulis pesan. Selain itu, perbedaan kemampuan literasi digital juga bisa membuat satu pihak tertinggal dalam memahami pesan atau konteks komunikasi yang disampaikan secara online. Jadi, memahami cara orang lain menggunakan teknologi juga menjadi bagian dari komunikasi antar budaya di masa kini. Nah, dari tantangan-tantangan keragaman budaya ini bisa kita lihat bahwa tantangan dalam keragaman budaya ini nggak cuma soal perbedaan bahasa, tapi juga soal cara berpikir, nilai, dan kebiasaan yang membentuk cara seseorang untuk berkomunikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dampak-dampak dari tantangan terhadap komunikasi ya. Komunikasi yang sudah tadi kita bicarakan di awal itu kan proses penting ya dalam kehidupan manusia untuk menyampaikan pesan, ide, maupun perasaan kepada orang lain. Namun dalam praktiknya, komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar gitu. Berbagai tantangan seperti perbedaan persepsi, hambatan bahasa, emosi, teknologi, hingga budaya seringkali muncul dan dapat mempengaruhi efektivitas proses komunikasi.
Tantangan-tantangan ini tuh bisa menimbulkan sejumlah dampak yang signifikan, baik dalam konteks interpersonal, kelompok maupun organisasi. Nah, di sini kami dari kelompok 5 sudah mempunyai beberapa poin ya, 6 poin dari dampak tantangan terhadap komunikasi. Yang pertama, munculnya kesalahpahaman atau yang biasa kita sebut dengan miskom atau miscommunication. Salah satu dampak paling umum dari adanya tantangan komunikasi adalah timbulnya kesalahpahaman antara komunikator dan komunikan. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan latar belakang budaya, penggunaan istilah yang tidak sama, atau pesan yang disampaikan itu tidak jelas. Misalnya, seseorang yang menggunakan bahasa kiasan atau simbol yang tidak dipahami oleh penerima pesan sehingga arti yang diterima menjadi berbeda dari maksud aslinya. Akibatnya, tujuan komunikasi tidak tercapai dan justru menimbulkan kebingungan atau konflik. Yang kedua, menurunnya efektivitas penyampaian pesan. Tantangan komunikasi juga dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak sampai secara utuh. Hambatan teknis seperti gangguan jaringan dalam komunikasi digital, suara yang tidak terdengar jelas, atau gangguan lingkungan atau noise dapat mengurangi efektivitas pesan. Di sisi lain, hambatan psikologi seperti rasa takut, marah, atau stres membuat seseorang tidak mampu mengekspresikan pikirannya dengan baik, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Yang ketiga, terganggunya hubungan antar individu. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan antar individu. Ketika terjadi salah paham atau pesan ditafsirkan secara negatif, maka hal ini tuh bisa menimbulkan ketegangan, kekecewaan, bahkan konflik interpersonal. Dalam jangka panjang, hubungan yang seharusnya terjalin dengan baik dapat menjadi renggang atau rusak. Misalnya dalam dunia kerja, komunikasi yang kurang terbuka antara atasan dan bawahan dapat menurunkan rasa saling percaya. Yang keempat, terhambatnya proses pengambilan keputusan. Dalam suatu organisasi atau kelompok, keputusan yang tepat hanya dapat diambil jika informasi yang diterima itu sudah jelas dan akurat. Tantangan dalam komunikasi seperti penyampaian data yang tidak lengkap, interpretasi yang salah, atau kurangnya koordinasi antar anggota dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Akibatnya, organisasi bila kehilangan peluang membuat keputusan yang keliru atau terlambat bertindak terhadap suatu permasalahan. Yang kelima, menurunnya motivasi dan kerjasama tim. Komunikasi yang tidak efektif dapat membuat seseorang merasa tidak dihargai atau tidak dipahami. Dalam konteks kelompok, hal ini dapat menurunkan motivasi anggota tim untuk bekerja sama. Misalnya, ketika pemimpin tidak mendengarkan masukan dari anggota atau tidak memberikan umpan balik yang jelas, anggota tim bisa merasa kurang bersemangat dan enggan berpartisipasi secara aktif. Situasi seperti ini tentu berdampak sekali pada produktivitas dan suasana kerja secara keseluruhan. Yang terakhir, ada penurunan produktivitas dan kinerja. Tantangan komunikasi yang berlarut-larut dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Ketika pesan salah diterima, tugas bisa dilakukan dengan cara yang salah, menyebabkan kerjaan tersebut harus diulang atau diperbaiki. Hal ini tidak hanya membuat waktu dan tenaga. Hal ini tidak hanya membuang waktu dan tenaga, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan bersama. Dalam dunia pendidikan, misalnya, komunikasi yang tidak efektif antara guru dan siswa bisa menghambat pemahaman materi dan menurunkan hasil belajar siswa. Jadi, secara keseluruhan itu, tantangan dalam komunikasi memiliki dampak yang luas ya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan profesional. Komunikasi yang tidak efektif tidak hanya menyebabkan kesalahpahaman, tetapi juga dapat mengganggu hubungan antar individu, menurunkan produktivitas, serta menghambat pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik, seperti mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa yang jelas, serta berempati terhadap lawan bicara agar tantangan tersebut dapat diminimalkan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada Aal yang telah memaparkan materinya. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu
contoh kasus nyata. Nah, kelompok kami di sini memasukkan 3 contoh kasus nyata. Yang pertama yaitu salah paham karena perbedaan bahasa di tempat kerja multinasional. Nah, jadi yang dimaksud salah paham karena perbedaan bahasa di tempat kerja multinasional ini kita menempatkan contohnya di sebuah perusahaan internasional ada karyawan dari Indonesia, Jepang, dan Prancis yang mana 3 orang karyawan itu bekerja dalam satu tim. Nah, waktu saat rapat, seorang karyawan dari negara Jepang ini memberikan kritik secara langsung. Nah, yang mana menurut karyawan orang Jepang ini itu adalah hal yang biasa. Nah, tapi bagi karyawan Indonesia itu menanggapinya sebagai komentar yang kayak kurang sopan. Nah, sehingga yang mana itu menimbulkan ketegangan dan merasa tidak nyaman. Nah, jadi penjelasan dari yang pertama ini itu dari perbedaan gaya komunikasi antar budaya yang mana antara langsung versus tidak langsung. Nah, itu dapat memicu konflik. Nah, yang mana budaya Jepang ini cenderung to the point. Nah, sementara dari budaya Indonesia ini lebih halus dalam menyampaikan pendapat. Nah, tanpa pemahaman lintas budaya, itu kolaborasi bisa terganggu. Nah, yang kedua yaitu diskriminasi terhadap suku minoritas di lingkungan sekolah. Nah, contohnya itu di sebuah kota ada siswa di sebuah sekolah kota itu ada siswa dari suku Asmat atau suku Papua. Nah, yang datang untuk menempuh pendidikan. Nah, tapi beberapa siswa lain itu sering menghina, kayak mengejek dan mengejek kayak entah itu rasis lah, dari penampilan fisiknya segala macam. Nah, yang mana akibatnya itu siswa dari suku Asmat ini itu menjadi minder dan menarik diri dari pergaulan, jadi kayak menjauh dari pergaulan. Nah, penjelasannya dari yang kedua ini itu menunjukkan adanya stereotip dan prasangka yang berkembang karena minimnya pengetahuan budaya. Nah, diskriminasi membuat korban kehilangan kepercayaan diri, nah atau minder dan hak untuk merasa aman. Yang terakhir itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu penting untuk mencegah hal semacam ini. Nah, yang terakhir yaitu ketegangan sosial karena perbedaan tradisi perayaan hari raya. Nah, kita mengambil contoh di sebuah desa lah. Di sebuah desa itu ada umat Hindu dan umat Islam, yang mana antara umat Hindu dan umat Islam itu hidup berdampingan. Nah, suatu ketika terjadi konflik karena perayaan dari umat Hindu ini, yang mana perayaan Nyepi ini bertepatan atau pas banget dengan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, berarti hari Nyepinya ini jatuh pas hari Jumat. Nah, warga Hindu ini meminta aktivitas dihentikan total. Sedangkan kita sebagai umat Islam ini merasa hak ibadahnya itu terganggu. Nah, jadi penjelasan yang terakhir ini, tantangan itu muncul saat masing-masing kelompok itu ingin melaksanakan ritual kepercayaannya. Nah, meski keduanya sama-sama berhak, ya jadi kayak umat Hindunya berhak kayak melaksanakan ritual Nyepinya, tapi dari kitanya juga ini ya suatu kewajiban, karena sholat Jumat itu kan ya bagi para laki itu kan ya wajib, ya kan. Nah, jadi dari tantangan ini itu kita antara umat Hindu dan umat Islam ini perlu adanya dialog dan toleransi. Nah, solusinya gimana? Solusinya yaitu dengan cara musyawarah untuk menetapkan waktu dan tempat yang saling menghargai. Nah, terus ada nggak kunci
untuk menghadapi tantangan? Ada. Nah, kunci untuk menghadapi tantangan ini ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman lintas budaya. Yang kedua, melatih empati dan toleransi antar individu. Dan yang terakhir yaitu menciptakan ruang dialog untuk saling belajar dan bekerja sama. Oke, boleh di next. Oke, memasuki kesimpulan atau materi yang terakhir. Nah, keberagaman budaya merupakan kenyataan yang tak terpisahkan dalam era globalisasi saat ini. Nah, di satu sisi, keberagaman membawa peluang besar untuk wawasan, membangun kolaborasi lintas budaya, dan menciptakan masyarakat yang kaya nilai. Namun di sisi lain, perbedaan dalam bahasa, kebiasaan, nilai, dan norma itu dapat menjadi sumber kesalahpahaman dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Nah, komunikasi antar budaya menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini. Tanpa kemampuan memahami budaya lain, komunikasi itu dapat terganggu. Hubungan sosial menjadi renggang dan kerjasama itu menjadi terhambat. Stereotip, etnosentrisme, prasangka, dan perbedaan gaya komunikasi itu perlu diatasi dengan strategi seperti literasi budaya, membangun sikap empati, serta membuka ruang dialog yang inklusif. Nah, melalui pendekatan komunikasi yang efektif dan sikap saling menghargai keberagaman, budaya tidak lagi menjadi hambatan, melainkan menjadi kekuatan untuk memperkaya interaksi sosial, memperluas perspektif, dan memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Nah, dengan pemahaman dan komunikasi yang baik, keberagaman budaya dapat menjadi aset sosial yang berharga untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, produktif, dan berdaya saing di kancah global. Mungkin demikian paparan dari presentasi kelompok kami. Kami dari kelompok 5 memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, ada salah kata atau gimana. Kami dari kelompok 5 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu teman-teman yang telah melihat video pemaparan dari kelompok kami, dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.